Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita, di kanal Sukses. Sukses untuk Anda, sukses bagi Anda yang ingin ikut berkompetisi melamar menjadi calon penyelenggara pemilu, apakah itu anggota KPU, anggota Bawaslu, PPK, PPS ataupun Panwascam. Untuk sesi kali ini kita coba untuk versi ataupun model baru yang sengaja mengajak Anda untuk latihan dalam hal pembahasan soal-soal. Kita akan menyediakan soal dan terakhir nanti untuk jawabannya Anda koreksi sendiri yang akan kita tampilkan jawabannya di menu deskripsi dari video ini. Jadi untuk sesi kali ini kita akan siapkan soal sebanyak 50 soal. Nanti Anda berlatih sendiri, lihat sendiri jawaban Anda dengan telah kita membuat video sebanyak 30 sesi, 30 part, mulai dari part pertama sampai part 30, dan di part 31 dan seterusnya kita akan coba langsung untuk latihan soalnya. Dan terkait jawabannya silakan periksa skor Anda dengan memeriksa kunci jawaban yang akan kita tampilkan di dalam deskripsi video ini. Kita langsung lanjut soalnya, kita bacakan soalnya. Nomor 1. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan, B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan, C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan, D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, E. Bersifat independen. Silakan catat jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali yang ditanya adalah tugas KPU Kabupaten Kota dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD, kecuali. Bedakan tugas, kewenangan, dan kewajiban. Yang ditanya tugas, kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan, B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, C. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota, D. Merencanakan program dan melaksanakan serta menetapkan jadwal di kabupaten kota, E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Silakan jawab di catatan Anda. Lanjut soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, D. Merencanakan program dan melaksanakan serta menetapkan jadwal di kabupaten kota, E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Silakan kerjakan dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 4. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia, D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, E. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. Demikian soal nomor 4. Silakan catat jawabannya. Lanjut soal nomor 5. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali
A. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. B. Mencegah pembelian nominasi, pencokongan calon, dan pengaruh kontributor atau kelompok kepentingan terhadap calon. C. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye. D. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan. E. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. Demikian soal nomor 5, silakan catat jawabannya. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 6. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak pada tahun A. 2015, 2016, dan 2017. B. 2015, 2017, dan 2018. C. 2015, 2017, dan 2019. D. 2015, 2020, dan 2025. E. 2015, 2019, dan 2023. Demikian soal nomor 6, silakan jawab dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 7. Hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Demikian soal nomor 7, silakan jawab dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 8. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya. D. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya ditetapkan secara tidak berpihak dan adil. Demikian soal nomor 8, silakan jawab dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 9. Pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu kecuali A. Besaran dapil dan ambang batas, B. Formula pembagian kursi atau calon terpilih, C. Pola pencalonan, D. Model penyuaraan, E. Sistem kepartaian. Demikian soal nomor 9, silakan lanjut jawab dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 10. Pengawas pemilu memerlukan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur
dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian soal nomor 10. Silakan jawab 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 11. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Demikian soal nomor 11. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 12. Idealnya pemilu berfungsi sebagai 1. Mekanisme seleksi pemimpin. 2. Sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat. 3. Prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai. 4. Indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik. 5. Saluran akses ke kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Di bawah ini merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. C. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Demikian soal nomor 12. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 13. 1. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri. 2. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. 3. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial yang termasuk atau merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana dalam angka A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 3, E. 2 dan 4. Demikian soal nomor 13. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 14. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah berikut ini kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Langsung, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Demikian soal nomor 14. Silakan jawab soal tersebut 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 15. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C.
partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Demikian soal nomor 15. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Silakan jawab soal nomor 16 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 17. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Demikian soal nomor 17. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 18. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Demikian soal nomor 18. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 19. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal A. 15 Januari 2017. B. 15 Februari 2017. C. 15 Maret 2017. D. 15 April 2017. E. 21 Februari 2017. Silakan jawab soal 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 20. Jumlah partai politik lokal pada peserta pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik. B. 4 partai politik. C. 5 partai politik. D. 6 partai politik. E. 7 partai politik. Silakan jawab soal nomor 20 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 21. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik. B. 4 partai politik. C. 5 partai politik. D. 6 partai politik. E.
7 partai politik. Silakan jawab soal nomor 21 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 22. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah sebanyak A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Silakan jawab soal nomor 22 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 23. DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian tetap, E. Pemberhentian tetap dan denda. Silakan jawab soal nomor 23 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP membentuk A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan, C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP, D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP, E. MOU antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Demikian soal nomor 24. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 25. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 23 hari, E. 30 hari. Silakan jawab soal nomor 25 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 26. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Silakan jawab 3 detik dari sekarang untuk soal nomor 26. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 27. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Demikian soal nomor 27. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 28. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh oleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk anggota DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 2%, E. 4%. Silakan jawab soal nomor 28 3 detik dari sekarang. 1,
3. Lanjut soal nomor 29. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya ditetapkan pada pemilu tahun A. 1997, B. 1999, C. 2004, D. 2009, E. 2014. Demikian soal nomor 29. Silakan jawab soal tersebut 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 30. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat. B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut. C. Calon gubernur, bupati, wali kota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Demikian soal nomor 30. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 31. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK, B. BPK, C. BPKP, D. PPATK, E. Kantor Akuntan Publik. Demikian soal nomor 31. Silakan jawab soal tersebut 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 32. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Suara terbanyak, E. Proporsional. Silakan jawab soal nomor 32 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 33. Pada pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Two-round system, E. Proporsional. Demikian soal nomor 33. Silakan jawab dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 34. Pada pemilu 2009, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Two-round system, E. Proporsional. Demikian soal nomor 34. Silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 35. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan DPD, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi.
Demikian soal nomor 35, silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 36. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, D. Presiden, E. Pengadilan. Demikian soal nomor 36, silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 37. Jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Kotak suara dan bilik suara, B. Obeng untuk mencoblos, C. Sampul kertas dan segel, D. Surat suara, E. Tinta. Demikian soal nomor 37, silakan jawab, diberikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 38. Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu A. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, B. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang, C. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, D. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulainya hari tenang, E. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulainya hari tenang. Demikian soal nomor 38, silakan jawab sesuai dengan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 39. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A. berada di nomor urut 1 dalam daftar calon, B. memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih, C. memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon, D. memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan, E. memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Demikian soal nomor 39, silakan jawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 40. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat berapa bulan sebelum hari pemungutan suara? A. 24, B. 22, C. 20, D. 18, dan E. 12 bulan. Demikian soal nomor 40, silakan jawab, waktu Anda 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 41. Calon yang diusulkan partai politik dan atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing, B. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, C. pemerintah dan pemerintah daerah, D. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain, E. perusahaan swasta nasional. Demikian soal nomor 41, waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 42. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A. hari nasional, B. hari kalender, C. hari khusus, D. hari kerja, E. hari libur.
Demikian soal nomor 42. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 43. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah A. Hari nasional, B. Hari kalender, C. Hari khusus, D. Hari kerja, E. Hari libur. Demikian soal nomor 43. Waktu Anda dipersilakan untuk menjawab adalah 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 44. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu A. Paling lama 7 hari, B. Paling lama 6 hari, C. Paling lama 5 hari, D. Paling lama 4 hari, E. Paling lama 3 hari. Demikian soal nomor 44. 3 detik waktu Anda untuk menjawab diberikan dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 45. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas A. 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota, B. 1 ketua merangkap anggota dan 5 anggota, C. 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota, D. 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota ditambah dengan anggota di tingkat provinsi, E. 1 ketua merangkap anggota dan 1 wakil ketua merangkap anggota dan 5 anggota. Demikian soal nomor 45. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 46. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dipilih dan oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui rapat pemilihan ketua DKPP yang dipimpin oleh A. Anggota tertua, B. Anggota termuda, C. Anggota tertua dan termuda, D. Salah satu anggota dari 7 anggota, E. Kementerian Dalam Negeri. Demikian soal nomor 46. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 47. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Kota adalah A. Desa atau kelurahan atau gabungan desa atau kelurahan, B. Gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan, C. Kecamatan atau gabungan kecamatan, D. Kabupaten atau gabungan kabupaten, E. Kota atau gabungan kota. Demikian soal nomor 47. 3 detik dari sekarang adalah waktu Anda untuk menjawab. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 48. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Demikian soal nomor 48. Waktu Anda untuk menjawab diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 49. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali A. Mandiri, B. Tertib, C. Efisien, D. Kredibel, E. Berkepastian hukum. Demikian soal nomor 49.
Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 50. Sebutkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 sampai 24 garing PUU strip 6 Romawi 2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan suara terbanyak. A. Pasal 210, B. Pasal 201, C. Pasal 214, D. Pasal 212, E. Pasal 222. Silakan jawab dari sekarang. Waktu Anda adalah 3 detik dimulai. 1, 2, 3. Demikian 50 soal yang sudah kita sampaikan, kita coba berikan. Terkait dengan jawaban soal tersebut silakan lihat di dalam deskripsi. Silakan Anda cocokkan berapa skor Anda yang benar ataupun salah, berapa nilai total nilai akhir dari Anda, dan silakan Anda ulangi soal tersebut. Semakin seringlah berlatih untuk semakin membiasakan, menambah pengalaman pengetahuan Anda akan gambaran soal-soal nantinya. Dan ikuti terus channel kita di Kanal Sukses. Nanti juga akan kita lanjutkan dengan soal-soal berikut. Untuk sesi berikut adalah soal nomor 51 sampai 100. Kita coba 50 soal setiap sesi dengan tidak langsung menjawab soal tersebut, namun jawaban Anda kita buat dalam deskripsi video ini, dan Anda sendiri silakan berlatih mencocokkan jawaban Anda dengan jawaban yang tertera di dalam deskripsi untuk melihat seberapa meningkatnya pengetahuan Anda, berapa skor Anda, berapa kemampuan Anda, dan asah terus kemampuan Anda tersebut untuk sukses nantinya menjadi calon penyelenggara ataupun penyelenggara pemilu, apakah itu KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, PPK, Panwascam, PPS, dan penyelenggara lainnya. Demikian video kita kali ini. Sukses untuk kita semua. Salam sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.